Halo, kembali lagi bersama saya di sini Jamil Aji. Di konten kali ini kita akan melakukan konten yang berbeda ya guys ya. Dari konten-konten sebelumnya kita biasanya telling story atau cerita horor. Tapi kali ini kita akan merakit PC. Setelah sekian lama akhirnya bisa merakit PC. Sebenarnya aku sama temanku, cuma temanku nggak mau masuk frame. Nanti dia bakal yang ngerakitin aja. Jadi di sini aku bakal ngejelasin part-part apa aja yang aku gunain, habis itu total budgetnya berapa. Ya, mungkin itu aja. Nanti sama tes-tes ringan aja kayak seberapa sih performa PC yang ku build kali ini. Oke, komponen pertama yaitu ada CPU atau prosesor. Di sini kita menggunakan Core i5 generasi ke-12, yaitu i5 12400F yang seri F yaitu non VGA, yang berarti kita harus memakai VGA tambahan. Kenapa pakai ini? Karena setelah lihat-lihat, setelah berbincang-bincang dengan teman, diskusi, akhirnya kita memutuskan ini setelah sekian lama membandingkan dengan beberapa prosesor lainnya kayak i5 13 atau enggak Ryzen 7 5700X waktu ini. Dan akhirnya kita memilih ini karena harganya udah turun banget, yang awalnya waktu ini 27 sekarang cuma 2.200.000-an, jadi udah turun lumayan jauh. Lalu berikutnya untuk motherboardnya kita menggunakan B760 dari brand Asus, yaitu seri Prime yang emang seri low budgetnya Asus. Kenapa pakai B760? Karena harganya nggak jauh beda dari seri B660, jadi sekalian pakai B760 Asus Prime B760K. Jadi seri low budget yang harganya sekitar 1,8 jutaan. Lalu komponen berikutnya itu ada RAM. RAM di sini kita menggunakan dari brand Kingston, yaitu Kingston Fury 2x8 GB dengan kecepatan 3200 MHz. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ya salah satu faktornya karena nggak ada RAM lain di sana yang di tokonya, jadi kita menggunakan brand ini. Dan kebetulan juga kita merakit menggunakan prosesor dari kubu biru atau Intel. Jadi ini adalah salah satu pilihan RAM yang sangat worth it untuk digunakan karena ya sangat bagus dan harganya cuma cukup murah, yaitu di 700 ribuan. Lalu berikutnya ada SSD. Di sini kita menggunakan SSD NVMe dari Kingston juga, lagi-lagi berkapasitas 500 GB, udah Gen 4. Harganya 490.000. Kecepatannya di sini 3.500 write-nya ya, up to 3.500. Jadi sangat murah di harga 400 ribuan, 490 lebih tepatnya. Lalu berikutnya semuanya sudah. Nah, ada komponen utama yaitu di sini ada VGA card-nya. Di sini VGA-nya saya membeli bekas, yaitu 3060 Ti, nyari di Facebook Marketplace ya guys ya. 3060 Ti kalau di pasaran tuh masih harganya 6 jutaan sekian gitu di toko hijau, dan aku mendapatkan VGA ini di harga 4.300.000-an. Gimana menurut kalian? Dan ada garansinya masih setahun. Ya nanti kita lihat performanya gimana ya. Lalu komponen berikutnya ada PSU atau power supply. Kita menggunakan dari brand FSP, yaitu FSP HV Pro 650 watt 85 plus bronze. Kenapa kita menggunakan 650 watt? Karena 3060 Ti itu minimum requirement-nya untuk PSU kayaknya 550. Jadi kita menggunakan 100 watt lebih tinggi supaya mencari amannya. Lalu untuk casingnya kita menggunakan dari brand Paradox Gaming. Aku lupa namanya, ntar aku cantumin di sini ya, karena gede banget dan nggak akan cukup juga di meja, jadi aku taruh di bawah. Ntar bisa lihat warnanya hitam. Jadi casingnya di harga 450 ribuan. Hitam polos bagus. Dan untuk fan-nya di sini kita menggunakan fan casingnya menggunakan PC cooler. Sayangnya kita menggunakan RGB karena aku inginnya pakai warna putih, tapi sayangnya warna putih tidak ada di sana, jadi mau nggak mau ya udah pakai ini. Di harganya juga cukup murah, 47 ribuan. Oh ya, dan terakhir untuk CPU coolernya kita juga menggunakan dari PC cooler, yaitu PC cooler GIX4 SD. Jadi ya cukup murah di harga 260 ribuan, bisa diharapkan untuk mendinginkan prosesor i5 12400F. Ya itu dia seluruh komponen yang akan kita gunakan di PC rakitan kali ini. Untuk total harga PC yang kita rakit, untuk PC-nya doang saya kurang tahu pasti, ntar aku cantumin harganya di video ya, total PC-nya berapa. Tapi kalau total keseluruhan ini biayanya menghabiskan 15 jutaan. Itu udah include sama staffel, udah include sama monitor juga 24 inch 165 Hz, udah 115 juta full set, dapat i5 12, dapat 3060 Ti, yap, udah semuanya.
Ya, kita akan lanjut ke proses berikutnya, itu proses merakit. Yuk, let's go. Ya, akhirnya selesai juga PC yang udah kita rakit kemarin. Cuma sayangnya recordan pas rakit PC-nya mungkin ada beberapa error di videonya, jadi nggak kerekam ketika proses perakitan PC-nya. Nah, karena udah jadi, sekarang kita waktunya melakukan untuk pengetesan di beberapa part kayak kecepatan SSD, performa CPU, dan GPU-nya. Nanti kita akan melakukan beberapa pengetesan di beberapa game kayak Valorant, PUBG, sama di Crystal Bismarck kayak ya seberapa cepat SSD-nya nanti. Ya, pertama kita akan melakukan pengetesan seberapa cepat ketika dia booting. Nanti kita akan menyalakan dulu ya. Untuk pengetesan pertama yaitu kita akan melakukan tes seberapa cepat ketika dia booting untuk menyalakan komputer ini. Ya, di sini saya akan menggunakan stopwatch untuk menghitung waktunya. 1, 2, 3. Kita lihat seberapa cepat dia booting. detik, 15 detik. Terbilang cepat untuk SSD NVMe Gen 4 ya. Ini Gen 4 dari Kingston. Nah, lalu berikutnya kita akan melakukan seberapa tes kecepatan dari SSD Kingston NVMe Gen 4 kali ini ya, 500 GB. Nah, di sini kita mendapatkan kecepatan SSD yaitu di read-nya di 3500 MB dan write-nya di 2780-an. Dan klaim dari Kingston sendiri yaitu emang 3500 untuk write-nya dan untuk read-nya dan write-nya di 2100. Jadi bahkan ini lebih cepat dari klaimnya. Dan bahkan mungkin setara ya. Jadi mantap banget di harga 400 ribuan. Bahkan udah Gen 4. Mantap sekali. Nah, lalu berikutnya kita akan melakukan pengetesan di PUBG ya. Nah, di sini kita lihat grafik yang kita gunakan yaitu rata kanan atau ultra di PUBG. Kita akan mendapatkan beberapa FPS, kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini kita mendapatkan 300-an FPS dengan setting ultra. Nah, ketika nembak pun kita juga masih mendapatkan di 270-an fps atau bahkan 200-an. Mantap. Nah, lalu pengetesan berikutnya kita akan mengetesnya di game Valorant ya, game yang cukup dibilang ringan. Di sini settingnya rata kiri, high. Valorant. Atau Full HD kita mendapatkan di kisaran 200 sampai 300-an.
Last player standing. Spike down, attacker spawn. Flash out. Weak. One more. Three more. Blinding. Two more. Easy. My ult's ready. One enemy remains. Spike down B. But bro, moment bet. One enemy remains. Yap, itu dia konten Rakit PC kita kali ini. Kita akan masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, ketika kalian ingin merakit sebuah PC, kalian harus tahu PC yang kalian akan rakit itu kalian gunakan untuk apa? Untuk gaming kah? Untuk productivity kah? Atau untuk kerjaan-kerjaan ringan? Nah, yang kedua, hal yang harus kalian tentukan adalah budget untuk PC kalian nanti. Nah, jangan tertipu dengan budget-budget yang 2 jutaan, 3 jutaan sebagai yang bisa digunakan untuk gaming ataupun editing. Jangan tertipu oleh hal-hal murah yang ketika nanti kalian rakit dan malah kalian akan menyesal karena speknya nggak begitu enak ketika digunakan untuk kebutuhan yang kalian butuhkan gitu. Nah, seperti PC rakitanku kali ini, harganya 11,5 jutaan untuk PC-nya doang, nggak include monitor. 11 jutaan kita udah mendapatkan i5 Gen 12, 3060 Ti. Nah, untuk part-partnya, pemilihan bekas atau baru itu adalah preferensi kalian masing-masing ya. Kalian mau ngambil resiko atau enggaknya gitu. Nggak perlu gen yang paling baru banget, karena gen yang terbaru pasti harganya sangat mahal. Kayak sekarang Intel gen terbarunya adalah Gen 13. Di sini saya hanya menggunakan Gen 12 dan masih cukup banget ketika digunakan untuk aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Oh, sayang banget ya video rakitannya nggak bisa diedit atau filenya rusak, jadi sayang sekali nggak bisa dimasukkan ke dalam video ketika merakit PC-nya. Padahal bisa dibuat ASMR atau konten rakit PC-nya padahal itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena videonya rusak ya mau gimana lagi gitu. Ya mungkin sekian dulu untuk video rakit PC kali ini. Buat kalian yang ingin merakit PC dan ingin mencari referensi video rakitan PC, semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian. Nah, buat kalian bisa di komen di bawah ya part-part apa aja yang seharusnya bisa diubah atau harganya bisa lebih murah lagi. Ya silahkan komen di bawah. Terima kasih.